Pak David, saya tuh bingung banget gitu loh. Tahun 2012 hidup saya tuh masih yang ngeflat aja. Saya tuh nggak punya bisnis apa-apa. Selain saya tuh cuma jadi presenter, nge-MC di sana sini gitu loh. Pak David mungkin punya tips buat saya gitu kan 2012 Pak, saya harus permisi. Konsultasi saya. Konsultasi nggak perlu pegang-pegang, Mbak. Oh iya, tapi deketan boleh ya. Boleh, Jadi boleh. gimana dong Pak David? Saya tuh harus usaha apa gitu loh 2012. Saya banyak ngomong, Pak Davidnya nggak ngomong belas. Selamat pagi Pak David. Selamat pagi. Pak David ini adalah para psikolog, ya. Para psikolog ini kita kenalan dulu aja deh lebih lengkapnya Pak David. Mungkin nama lengkapnya bisa dikenalkan pemirsa. Nah, nama saya David King ya. Saya David King? Iya. Raja David. Oke, baiklah. Ya, David. Saya dari Jakarta. Kebetulan emang saya dapat undangan di sini ya untuk meramal. Boleh lebih keras lagi, Pak David? Kebetulan saya dapat undangan di sini kan untuk meramal usaha. Oke. Meramal usaha. Jadi pemirsa pun walaupun nggak bertatap langsung, bertatap muka dengan Pak David, bisa ya ini ya? By telepon bisa ya? Iya, bisa. Atau mungkin ada yang BBM, Mas Ayu, saya mau nanya nih usaha apa. Nah ini harus apa dulu nih? Harus menunjukkan identitas apa nih sama Pak David, biar Pak David bisa tahu nih, oh bisa nih orang menerawang seperti itu. Ini orang cocoknya usaha ini gitu. Jadi paling saya hanya butuh nama lengkap. Nama lengkapnya dia sama umurnya, kalau tanggal lahir dia. Nama lengkap sama tanggal lahir plus tahunnya aja, gitu lah ya. tahunnya aja. Oke, pemirsa ya. mungkin pengen tahu lebih lengkapnya lagi. Misal nih ya, namanya siapa plus tanggal lahir, kemudian umurnya juga dilihatkan dari tanggal lahir itu kan. Ya, langsung aja ke telepon kita 8202015. Kita sudah mendatangkan jauh-jauh nih ya. Betul. Pak David dari Jakarta. Dari Jakarta, betul. Pak, kalau boleh saya tahu nih ya, profesi Bapak ini apa tadi? Parapsikolog. Parapsikolog itu kan kita jarang familiar ya Pak ya dengan. Taunya kan kayak peramal. Psikolog, peramal tahu gitu kan. Tapi kalau parapsikolog sendiri nih profesi yang lebih ke mana nih arahnya Pak David? Sebenarnya parapsikolog itu ya, jadi tuh orang yang menginvestigasi hal gaib itu seperti apa. Karena rata-rata di Indonesia itu mereka hanya tahu gaib ya gaib, supernatural, nggak ada definisinya. Jadi kita mencari definisinya itu apa gitu. Oh, oke. Yang digabungkan dengan ilmiah sebenarnya. Baik. Dan pembahasan pagi hari ini adalah tentang usaha ya Pak ya. Nggak harus selalu dalam dunia setan ya. Dan pemirsa di studio issue saat ini masih ada Pak David. Pemirsa kami persilakan untuk bisa gabung dengan kami gitu ya. Sambil nunggu pemirsa telepon mungkin saya yang akan nanya dulu nih sama Pak David. Pak David apa ya bisa dibilang terjun di dunia parapsikolog ini udah berapa lama? Kalau misalkan dibilang terjunnya ya, saya itu sudah dari kecil sebenarnya udah bisa. Oh yes, serius? Jadi punya keahlian luar biasa ya? Bisa dibilang kayak six sense gitu ya, indra keenam dari kecil. Dari umur 8 tahun lah sebenarnya. Dari 8 tahun? Diasah terus ya Pak David ya? Ya saat umur 8 tahun sebenarnya saya trauma. Oh kenapa traumanya gitu? Karena saya sering ditakut-takutin orang tua saya. Oh, ayo ada setan, Kita angkat telepon dulu. Angkat telepon dulu. Halo, selamat pagi. Putus. 8202015. Ayo, ini ada tamu dari Jakarta yang Betul. luar biasa ya, bisa mengetahui usaha-usaha apa pemirsa di tahun 2012 ini. Oke, kalau ngomongin soal para psikolog ya yang didapat dari kecil 8 tahun, itu sampai sekarang kira-kira yang banyak tanya itu masalah apa nih? Iya, kalau ada customer datang, ya banyak keluhannya itu tentang apa Pak David? Tentang telepon kayaknya Pak. Angkat dulu ya Pak ya. Halo, selamat pagi. Halo. Oke, Putus terputus ya. Oke, silakan Pak lanjut. Biasa kalau permasalahan sih banyak ya. Mereka ada yang datang bilang karena usahanya kok nggak lancar atau apa. Mungkin kenapa gitu. Mereka mau tahu. Terus yang kedua juga mereka tanya pengen belajar, pasti kemungkinan ya akan ada gonjang-ganjing pertemanan gitu ya. Aku tak mau diramal nih pemirsa pakai kartunya ya. Pemirsa nggak apa-apa ya, tunggu saya sebentar ya. Banyak permintaan ya Ibu yang satu Nanti ini. kamu nggak apa-apa kok ya. Gimana nih Pak David, apa perlu saya mengkocok kartu? Boleh. Nah, namanya Ermilia Tania Sari. Ermilia Tania Sari. Coba kamu kocok kartunya ya. Ibaratnya kamu tuh kayak nanya gitu, pengen nanya permasalahan saya terbesar saat ini itu apa? Atau yang berkelanjutan. Oh, tebak-tebak berhadiah. Kedua itu kenapa bisa terjadi masalah seperti ini? Ketiga ini mungkin solusinya. Oke. Setelah kamu kocok, kamu merasa udah oke gitu ya, kamu kasih saya. Oke.
Pemirsa tunggu ya. Dalam hati ya, jangan disounding karena kamu nggak Masalah nge-MC. Kiki wake ya. Sudah. Perasaan kalau masa lalu tuh banyak tentang laki-laki, Tan. Susah. Banyak ya pertanyaannya. Nih, aduh. Sudah Pak David. Aku deg-degan pemirsa. Apa Pak David? Gagal bisnisnya, bangkrut. Kamu Allah. Ambil ambil 17. 3 kartu aja. 3 aja. Pelan-pelan Pakai aja. tangan, Iya, kanan atau kiri? bebas. Bebas. Kebiasaan Biasanya keperamal lu. Biasanya kiri ya kan? Kebiasaan Satu. keperamal. Aku suka warna pink, nggak ada ya Pak David. Tak hitam aja coba. 2. 3. Kok serem ya? Au. Coba dibaca, Hun, ada tulisannya. Fresh Jadi- start. Jadi kalau misalkan yang kartu pertama kan tentang permasalahan terbesar atau yang berkelanjutan. Cuma saya lihat di sini sih untuk sekarang ini ya, permasalahan tuh nggak ada, malah kamu tuh ada apa forthcoming shift itu seperti ada perubahan yang lebih baik gitu loh ke depannya. Dalam jangka waktu pendek inilah ya. Loh, kok pendek? Enggak, maksudnya dalam jangka waktu Terdekat ini gitu ya. akan ada suatu perubahan baik. Kenapa bisa seperti ini? Karena sebelumnya itu kamu tuh ada mulai baru fresh start dalam material force. Material force itu seperti keuangan atau Oke. materi ya. Mungkin kamu sempat pernah ada, tapi habis itu sempat jatuh lagi mungkin karena apa yang kamu lakukan, hal bodoh yang kamu lakukan. Nah, habis itu kamu mulai berpikir saya tuh pengen mulai baru lagi. Ini kenapa bisa seperti sekarang ini gitu loh? Kenapa bisa menjadi baik ya? Karena kamu Memang orang tuh fresh harus start. turun dulu ya, Fresh jatuh start. Sepertinya. dulu. Terus, Terus? saya tahu lah pemirsa. Ya Allah, kok kayak gitu sih Enggak, kamu iya, itu? tunggu Ya, maksudnya. kurang dikit. Habis itu yang ketiga ini kan ke depannya atau solusi ya. Ke depannya. Ke depan tuh reflective force tuh seperti kamu tuh mesti melihat atau mencerminkan diri sendiri. Jadi sekarang ini kamu akan ada perubahan yang lebih baik ya dari sebelumnya. Kamu setelah mendapatkan sesuatu yang lebih baik, kamu tuh harus kayak nggak boleh seperti dulu lagi. Oke, tidak boleh melakukan hal-hal bodoh lagi jadi, ya. Jadi Pak apa yang David kamu ya. lakukan itu yang mencerminkan kamu. Gitu. Jadi banyaklah beramal, beribadah dan tekun gitu ya menjalankan bisnis. Halo, Syah, selamat pagi. Kita tinggalkan Tania ya. Ganti penelpon aja yang Halo. boleh nanya. Halo? Halo, Iya. Siapakah ini? Kristalia. Siapa? Kristalia. Kristalia. Oke, bisnis berlian kayaknya cocok Bener, nih. dari namanya Kristalia. Kristalia nama lengkapnya siapa kalau saya boleh tahu? Kristalia Restiaji. Kristalia Restiagi. Iya. Oke. Restiagi, umur? Kenapa? Umur usia. Umurnya 24 kali ya. Loh, Kok kali sih? kayaknya? Lu yang Dia punya di sini usia? pura-pura. Berapa ya? 89. 89 ya 22, say. 89 22. 22, oh iya. Mati gua nggak ngerti usianya sendiri. Kamu punya usaha apa? Sorry. Usaha untuk tahun ini kira-kira yang baik untuk saya itu apa? Oh, masih belum berarti Pak David. Silakan Pak David. Usaha 22 ya. Mm-mm. Sekalian. Kristalia. Usaha yang cocok paling kamu coba untuk jual seperti aksesoris kecil. Oh, cincin. Udah. Udah kan? Terus Ya itu Kok nggak gimana? bilang tadi kamu, Kris? Udah, cuman maksudnya pengennya yang paling spesifik gitu. Oh, yang langsung menghasilkan keuntungan besar gitu ya, yang pas gitu ya. Mbak, semua tuh berawal dari nol. Tapi kita tanya sama Pak lihatlah. David, ya? Jadi setiap Kalau aksesoris memang sudah bagus ya. jadi gini loh, Mbak siapa? Kristalia. Kristalia ya. Kristalia. Jadi setiap orang tuh punya kapasitas rezekinya masing-masing. Betul. Ya, jadi kamu nggak bisa bilang, oh tahun ini saya bagusnya usaha apa yang bisa tiba-tiba langsung booming atau meledak gitu. Karena setiap manusia tuh ada rezekinya tuh, pintu masuknya tuh ada kapasitas seberapa besar. Jadi saya lihat kan kamu kan bagusnya di aksesoris ya. Itu udah cukup bagus, maksimalnya di situ. Saya nggak bisa bilang oh maksimalnya segitu, mungkin bisa lebih. Cuma untuk sekarang ini yang saya lihat paling bagus ya seperti aksesoris itu. Oke. Gitu. Jadi lanjutkan Kalau aja. misalnya kayak apa? Aku kan suka ini pengen
les jahit. Oke. Pengen bikin baju Les jahit. sendiri, terus tak jual sendiri gitu. Bagus ya, rencananya mau kayak gitu memang. Kalau misalkan itu saya bilang sih agak kurang ya. Oh justru kurang say. Kalau Kenapa ya? untuk dia. Kenapa David? Karena saya lihatnya sih orang ini lebih bagus tuh di aksesoris. Karena kalau misalkan kamu bikin baju sendiri, kamu coba nanti kamu tuh pengennya seperti kamu ambil contoh dari luar gitu kan. Nanti kamu bikin, kamu jual sendiri kan. Iya. Iya. Ya kayak gitu tuh agak lebih susah karena pertama setelah orang membeli barangnya belum tentu tuh sesuai dengan apa yang dia pengen gitu. Kedua, kamu juga mesti cari customer baru, semuanya baru. Nggak seperti kamu aksesoris kan udah ada customer. Oke. Paling kalau misalkan kamu pengen coba di baju, kamu boleh coba, tapi jangan tumpahkan semua kamu punya modal buat baju. Oke. Oh gitu. Kamu Dibagi. coba dulu aja. Dibagi Ini ya. kan aku di rumah ada jualan pulsa, ya HP gitu lah. Oh, Tapi ini kan peralatan rumah tangga nggak kamu jual kan? Iya. Ya. Jadi Oke. jangan diproses ya Pak David ya, betul ya. terima Oke. kasih Kristal ya. Iya. Bye-bye. Pemirsa, kalau tadi saya sudah dibaca sedikit demi sedikit karena sudah punya usaha kan, sedangkan teman saya ini akan memulai usaha. Saya jual jasa aja deh, jual orang-orang bisa dijual lebih gampang. Tidak baik. Enggak, maksudnya kalau kamu mau diorbitkan MC, aku yang jual gitu loh maksudnya ya. benar-benar. Tapi nanti kita akan bahas kamu ya. Boleh. gantian. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di issue. So do you think it's issue? Terima kasih buat pemirsa yang telepon dan juga menyaksikan isu di episode kali ini. Dan kami akan menerima penelpon terakhir ya pemirsa ya di episode kali ini. Silakan, halo isu, selamat pagi. Belum ada, gimana belum kalau kita ada. kasih liputan dari Brandon aja ya? Ada telepon, Oh, kita ada angkat telepon, telepon ya. Halo isu, selamat pagi. Oke, terputus. Nah ini apa namanya Pak? Oh halo, isu, selamat pagi. Halo, Pagi, Dengan Siapa siapa? di mana? Doni. Doni di mana? Doni. Di? Di Surabaya. Oke, nama Doni. lengkap? Ya, Nama, Nama lengkap lengkap? kamu? nama lengkap Doni Prasetyo. Oke, Doni teman saya Prasetyo. SD ini pasti. Oke, Umur sama kayak kita ya, 23? ya sekitar segituan ya. Umur Kenapa? berapa? Don, umur berapa Don? 88 kan? 23? 23 apa 24 ya? Ya nggak ngerti yang kamu yang punya usia Tahun ini. Don. Iya, 88 23. Mei 23. baru 24. Oke, baik. Mei besok 24. Sebelumnya kalau saya tahu si Doni ini sudah punya bisnis ya, sudah jalan ya Don ya. Heeh. Bisnis apakah itu? Halo, Iya, Bisnis bisnis apa? apa Don? ini bisnis air mineral sama gas sama pulsa. Oke. Coba mau ditanya sama Pak David? Ayo. Heeh. Apa yang mau ditanyain Don kira-kira? Ini selama menjalankan bisnis kan ini hasilnya itu kan ya ada peningkatan dikit. Cuman yang dicita-citakan itu belum tercapai gitu loh. Maksudnya pengen satu hari itu pendapatannya keuntungannya segini, itu belum lama banget nggak tercapai gitu loh. Oke. Itu kendalanya gimana? Kendalanya apa, stuck ya berarti ya? Dari segi psikolognya itu. Oke. Oke, gimana Pak David? Dari Barusan dia bilang katanya usaha apa? Air mineral, Jadi pulsa. kayak Pulsa. pulsa sama gas Heeh. yang diantar gitu loh Pak. Jadi kita punya bisnis di rumah, terus nanti kalau misalnya ada orang yang pesen air mineral galon, nanti dia kirim. Nah keuntungannya nih sampai saat ini masih cukup bagus sih, tapi yang dia harapkan tuh ya bisa lebih Kepingin dari lebih itu dan gitu loh, lebih tidak gitu. stuck. Nah, Usahanya kira-kira berapa lama udah? Udah usaha berapa lama? Don? 2 tahun udah? 3 tahun, hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Doni di daerah Surabaya ya. dia. Surabaya. Iya. Soalnya di sini kan banyak juga tuh yang seperti itu pesan Saya tahu. Bisnis sama ya. Saingan Ya nggak, dulu saya sempat lihat ya tempatnya. Dulu itu sempat sukses juga. Ya, Doni ya. ya. Sempat sukses, sempat jalan lah. Maksudnya enak gitu loh. Cuman makin lama banyak saingan, makin Prosot. merosot, Oke. sulit. Doni mungkin dari pihak Doni sendiri mikir kayaknya ada yang jahatin gitu ya. Ya Sebenarnya sempat seperti itu. ya pasti.
Saya tahu kamu pikiran kayak gitu. Sebenarnya jangan pikir negatif gitu, karena semakin kamu pikir negatif ya itu semakin malah semakin jadi. Sebenarnya ya paling karena banyaknya saingan, jadi otomatis akan merosot. Kedua juga dari servis kamu. Ini udah berbagai cara ya, servis ditingkatkan, hujan-hujan pun diantar gitu ya. Hebat. Susah ya cari duit ya. Pemasaran pun ini aku genjot gitu, kayak tahun baru kemarin kan aku bagi-bagi kalender gitu loh ya. Itu pun sampai sekarang udah gini kok tetap aja segini ya, nggak ada peningkatan pelanggan gitu. Pengennya kan pelanggan kan bertambah gitu ya. Takut malah berkurang gitu loh. Oke. Berarti harus apa nih, Pak? Kalau misalkan ya usaha sih nggak usah takut berkurang ya. Kalau misalkan di sini tuh saya nggak bilang oh kamu harus pakai apalah meni kembang, itu saya bilang tuh nggak perlu sebenarnya. Ya atau ditambahin bisnis lain atau gimana gitu Pak. Oh, bisnis yang cocok buat Doni deh. Gitu. Aksesoris handphone kamu nggak dijual? Aksesoris dulu jual, cuman agak lama. Soalnya ini kan agak jauh sih dari jalan raya kan. Kalau di pinggir jalan gitu. Oke, terputus ya. Ya, Udah terlalu lama juga ya. Terus gimana nih mungkin Pak David bisa Saya bisa disimpulkan? tambahin sih. Kalau misalnya untuk Doni paling dia coba usaha di beras tahu. beras. Oh, beras kayak Jadi sembako sembako gitu. betul. Sembako. Oke. Dia 9 tingkatkan bahan di pokok. sembako aja. Iya, 9 bahan pokok rame ya. Oke, baik. Karena waktunya juga mengharuskan kami menyelesaikan tugas kami di Benar. episode kali ini, harus stop menerima pertanyaan dari pemirsa. Mohon maaf banget pemirsa, dan kesempatan juga hanya sekali kita ketemu dengan Pak David. Tapi yang jelas terima kasih banyak Pak David Terima sudah kasih, Pak mampir David. di issue. Nanti Mas Haji tanyanya setelah ini ya, pasti Beres. saya yakin ya. Pemirsa, kalau semua ada saran dan kritik silahkan langsung aja di issue sbotv@yahoo.com. Pemirsa boleh langsung follow Twitter kami di @issue_sbotv dan live streaming juga di www.sbotvi.com. Mas Ayu Maya pamit, Pak David juga pamit ya. Baik. Ketemu besok pemirsa Oke. pastinya di issue Bye bye.